Pekerjaan saya yang bertugas hari ini Ibu. Nah, saya di sini nanti akan melakukan misalnya ya, dikasih tahu ibunya, melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu, mulai dari kepala sampai misalnya ujung kaki, sampai ke bagian kemaluan Ibu, ya. Jadi nanti gimana Ibu? Nah, ini saya ngapain kemaluan saya diperiksa ya? Kamu jelasin, kan ada suka ibu-ibu yang nggak mau gitu ya. Kamu jelasin tujuannya untuk apa kita periksa kemaluan. Memberikan kesempatan klien dan keluarga untuk bertanya ya. Sebelum kita melakukan tindakan, ada yang mau ditanya? Yang 6-8 jam ya yang dibuka ya? Jadi sebelum saya melakukan tindakan atau sebelum kita mulai, apakah ibu mau bertanya dulu misalnya ya? Kayak bahasanya yang enak aja, tapi jangan juga yang kasar ya. Menjaga privasi dengan menutup jendela, pintu atau menutup serem ya. Semua ditutup, pastikan nggak ada yang terbuka. Oke, sampai situ. Pelaksanaannya kita tanyakan keluhan klien dengan sopan. Gimana Bu? Masih ada keluhan? Pusing Bu, misalnya mules atau apa? Keluhan nggak Bu? Misalnya kalau ibunya mengeluh, ya jangan oh iya Bu, bukan oh iya Bu. Misalnya dia ngeluh mules, kenapa ya Bu Bidan saya mules? Ya kamu jelaskan kenapa mules ketika dia nih nifas. Normal nggak? Normal. Normal karena dia proses involusi Uterus ya, untuk kembalinya si rahim ke keadaan semula. Kalau dia misalnya tidak berkontraksi uterusnya, nanti dia terjadi perdarahan yang ada. Jadi harus berkontraksi, makanya terasa kayak mules ya. Itu ya. Oh, ada dua menanyakan keluhan. Ada dua itu ya. Double ya. Coret aja yang satu. Observasi tingkat energi dan keadaan emosi ibu. Jadi kita lihat ya, di mana nih ibunya lesu, apa terlalu bersemangat, atau misalnya terlihat sedih, muram. Nah, itu kita tanya, kenapa Bu? Mukanya kok lesu? Udah makan belum? Misalnya ya. Jadi tetap kita tanamkan kepercayaan dulu atau kenyamanan ibu terhadap diri kita. Kalau misalnya ibunya sudah nyaman, dia akan terbuka apa yang dia rasakan. Gitu ya. Sampai situ paham? Menjelaskan kepada ibu tentang pemeriksaan yang akan dilakukan ya, tadi ya dijelaskan mulai dari misalnya apa, kalau ini nggak dari kepala ya, ini dari hanya kita ukur tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu dan respirasi, serta kita akan melakukan pemeriksaan perut. Jangan bilang abdomen ya, nanti perutnya saya periksa ya Bu ya, bagus nggak nih kontraksinya misalnya ya. Terus nanti ketika saya tekan, kalau ibu sakit bilang misalnya seperti itu ya. Oke, setelah itu baru kita periksa tanda-tanda vital ya. Cek tensi, nadi, suhu dan pernapasan. Berapa menit pernapasan dihitung? 1 menit ya. Jadi sambil kamu Nancy, sambil kamu cek suhu ya. Jadi suhu dulu kamu pasang di ketiaknya ibu, kamu tensi. Setelah selesai tensi kamu ukur nadi, sambil kamu ukur pernapasan sambil lihat jam tangan gini ya. Oke, ngerti ya? Harusnya mah orang langsung, jadi biar enak. Setelah itu baru kita cuci tangan. sing-singkan baju. Sing-singkan dengan baju. Sing-singkan dengan baju. Kemudian kita cuci tangan. Ayo cuci tangan. Tangan 1, 2. Jangan lupa sabunnya ya. Iya. Layar doang. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan abdomen.
Oh, ibunya ya. Copot ya ibu. Gak apa-apa bu, nanti dipasang lagi. Ini bukan ibu hamil ya. Kita ibu nifas ya. Nah, tante ibu hamil. Kelihatan ya sana? Ibunya di mana ya biar kalian kelihatan? Di mana aja ibu? Sepertinya ibunya di sini saja. Jadi yang kita lakukan di abdomen atau di perut itu, lihat apakah ada bekas luka operasi. Jika ada, lihat luka jahitannya apakah ada tanda infeksi atau lukanya sudah kering. Ibu, saya mulai meriksanya ya bu ya. Ayo bu, bajunya dikeatasin. Ini diselimutin ibunya ya. Iya. Ini nggak ada selimut, diselimutin ibunya. Kemudian kita lihat. Misalnya kalau ibunya operasi sesar, ya. Tahu kan sesar? Ya, misalnya kita lihat lukanya. Udah kering belum? Kalau misalnya belum kering, kita sambil agak ditekan-tekan. Keluar nanah nggak? Takutnya ada nanah. Ya? Takutnya ada nanah. Berarti kalau misalnya dia ada nanah, berarti lukanya terjadi infeksi. Tapi kalau misalnya kita tekan, kemudian kita lihat sekitar jahitannya nggak ada tanda-tanda infeksi, kan kemerahan atau apa ya, berarti dia bagus jahitannya ya. Oke, paham? Paham. Kemudian palpasi untuk memeriksa TFU. Nah, palpasi TFU-nya sejauh mana? Ya, kalau misalnya masih tinggi begini berarti bagus nggak? Enggak. Harusnya sudah turun. Ya. 2 jari di bawah. Palpasinya pemeriksa itu sebenarnya berada di sebelah kanan ya, gini ya. Iya. Kita periksa begini ya. Berapa TFU? Berapa jari? Kalau misalnya masih di pusat berarti ada apa nih? Masih ada yang tertinggalkah? Gumpalan darah atau plasenta? Biasanya kalau misalnya masih ada yang tertinggal, ibunya juga akan terjadi perdarahan. Itu ya ciri-cirinya ya. Paham sampai situ? Palpasi ada atau tidak kontraksi uterus. Nah, kontraksi itu dirabanya melalui apa? Diraba uterusnya. Kalau 6 sampai 8 jam dia masih teraba keras gitu ya. Kalau misalnya dia nggak keras lembek, berarti itu nanti akan menyebabkan juga perdarahan dan proses involusi uterusnya tidak berjalan dengan lancar atau baik. Ya. Palpasi abdomen ada massa dan ada nyeri atau tidak. Jadi dipalpasi, ibu, saya tekan sini sakit nggak? Misalnya, saya tekan sini sakit nggak? Nggak bu, oh berarti nggak ada apa-apa ibunya. Perutnya normal, ya. Periksa kandung kemih. Nah, ini periksa kandung kemihnya penuh nggak? Kadang ada dia TFU-nya tinggi karena dia menahan pipis, dan ada juga si kontraksi uterusnya tidak berkontraksi, uterusnya tidak berkontraksi karena dia menahan pipis, ya. Makanya ketika misalnya kita cek kandung kemihnya penuh, ibunya suruh pipis. Kalau ibunya nggak berani, mau nggak mau harus dipasang kateter. Tapi kateternya jangan kateter yang dower kateter ya, kateter yang biasa langsung dikeluarkan ya. Tuh, paham sampai situ? Dah? Terus? Kelihatan nggak dari sana? Kemudian membantu ibu mengatur posisi untuk pemeriksaan perineum. Posisinya seperti apa? Ya, kakinya ditekuk ya. Ibu, kita mau periksa bagian kemaluan ibu untuk melihat apakah misalnya kalau dia normal dijahit ya, apakah nanti misalnya luka jahitannya sudah kering atau belum misalnya ya, atau ada yang masih robek atau apa ya, saya periksa ya bu ya. Misalnya kita tetap harus sama, jadi setiap tindakan kita harus selalu bicara. Jadi jangan sampai kita buka bu, buka nggak bu? Miskom. Ya, akhirnya ibunya merasa nggak nyaman, ngapain? Gitu Kaget. Kan? Ya. Jadi seperti itu. Kita atur posisi memakai sarung tangan DTT atau sarung tangan besi. Kalau pakai sarung tangan itu, mana dulu? Kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu, dan itu pun yang dipegang bagian luar ya. Bagian dalam maksudnya. Ini sarung tangannya muat nggak?
Soalnya ibu kalau ngajar nggak pernah muat pakai sarung tangan. Sarung tangannya yang kegedean. Ibunya yang kekecilan. Tangan ibunya yang kecilan. Sekarang mah keren sarung tangannya warna biru. Kalau dulu warnanya masih biar kesini. Ibu maaf, ininya diputer apa? biar kanan gitu. Ini putar biar Pakai yang itu aja pantum perineumnya tuh, kamu biar kelihatan. Dulu. Jangan lupa dekatkan alat yang mau kita pakai ya. Nah, apas DTT, nirbeken, kemudian pasang perlak dan alas harusnya ini. Kan kalau udah di rumah sakit dia udah di kasurnya udah ada perlak sama alasnya, nggak perlu. Kalau kamu ujian kan nggak ada ya. Pantum yang itunya dibuka aja, pantum perineumnya. Ini jangan dicontoh ya. Pasang ini dulu ya. Jangan kebalik pasang perlak sama alasnya ya. Jangan sampai perlaknya seperti ini. Soalnya dulu-dulu sering begitu. Saking groginya kali ya. Di sini aja di posisinya kayak diberdirin gitu. Ini bokongnya ya. Oh iya. Kayak gini berarti ini diganjel sama kardusnya boleh, atau itu boleh tensi apa aja yang buat ganjel-ganjel. Nah begitu saja bisa. gini juga berdiri sih Bu. Nah ini jangan dicontoh. Ini perlaknya di bawah bokong ya, sama alasnya ya, seperti itu ya. Iya. Itu ceritanya belum pakai handscoon Iya ya? ini ceritanya belum pakai handskun ya, jangan ditiru. Oke. Kita beritahu kepada ibu tentang prosedur pemeriksaan tersebut. Tadi sudah kita kasih tahu. Memeriksa perineum untuk menilai penyembuhan luka laserasi atau penjahitan perineum. Jadi kita lihat perineumnya. Perineum yang mana ya? Itu tuh di pertengahan. Nih ya, ini perineum ya. Jadi kita lihat nih, kan kalau ngejahit kan kita lihat di bagian sini nih ya kan, perineum yang dijahitkan. Nah kita lihat luka jahitannya bagaimana. Yang tadi ibu bilang kalau ada tanda infeksi, tandanya berarti dia kemerahan, lukanya bisa bernanah ya. Kemudian terbuka bisa ya, seperti itu. Jadi kita lihat. Setelah kita lihat, apain lagi? Perhatikan warna, konsisten bau dan banyaknya lokea. Sudah belajar lokea? Nanti kalian pelajari teorinya ya. Ada lokea itu ada berapa rubra? Kalau tidak salah, kalau ibu masih ingat nih, lokea rubra, lokea serosa, lokea sanguinolenta namanya. Silakan kalian cari nanti. Satu lagi lokea alba. Ya, kalau ibu masih ingat dan tidak lupa karena ibu sudah lama nggak belajar, lokea rubra itu biasanya terjadi 1 sampai 3 hari dan itu warnanya kemerahan, masih berupa darah. Kalau serosa apa sanguinolenta dulu ya. Sanguinolenta itu warnanya kuning kecoklatan, kayak kamu lagi mens aja. Oh, ya. iya. Kalau udah mau selesai itu, nah kuning kecoklatan. Kalau serosa itu sudah coklat dan alba itu kalau nggak salah putih. Coba nanti kamu cari lagi, bener nggak? Ya. Tuh ya, jadi kita lihat lokeanya apa warnanya. Kalau misalnya 6 sampai 8 jam berarti dia. Ya sudah, nanti kalian cari tentang lokea ya. Karena nanti takutnya ditanya ketika kalian ujian. Lokeyanya apa saja misalnya, ya kan? Iya, memang seperti itu. Kemudian warnanya, baunya, jadi cuma tidak hanya warnanya yang kita periksa ya. Warnanya apa? Merah, putih, misalnya kuning kecoklatan, apa coklat. Tidak hanya itu, tapi kita lihat konsistensinya bagaimana ya, bergumpal, encer atau apa, dan baunya ya.
Baunya itu kalau misalnya bau tanda infeksi, baunya bau busuk ya. Tapi kalau bau-bau darah-darah nifas biasa, itu bau amis biasa ya. Kalian sudah bisa membedakan lah ya, mana bau busuk, mana bau amis. Kemudian setelah itu sudah selesai, kita beritahu ibu hasil pemeriksaannya. Ini dirapikan ya, beritahu hasil pemeriksaannya. Nah, ibu sambil ini belum dilepas, Bu. Nah, ini sudah sudah saya periksa di perutnya, bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti proses sehatnya cepat gitu ya. Kemudian tadi saya juga sudah periksa kemaluan ibu, luka jahitannya nggak ada tanda infeksi. Terus ini juga bersih ya, ibunya juga rajin nih, berarti nih ceboknya nih gitu ya. Nggak usah takut-takut ya Bu ya untuk kencing dan segala macam ya. Dibersihkannya pakai air biasa saja, air bersih, jangan air hangat ya. Jangan dipakein apa-apa ya Bu ya, cukup dibilas air bersih, kemudian dikeringkan setelah itu. Karena kalau misalnya dia masih basah, akhirnya nanti akan timbul lembab. Kalau sudah lembab, nanti akan timbul bakteri. Nah, itu bisa menyebabkan nanti ibunya luka jahitannya infeksi. Jadi ibu jangan jorok bersihinnya gitu ya. Iya. Oke. Kemudian kita lepaskan handscoon-nya ke dalam larutan klorin ya. Lepaskan secara terbalik ya. Setelah itu cuci tangan, bereskan alat. Ini kenapa jadi diulang-ulang ya? Ini ada banyak bahasa yang diulang-ulang ini. Dapurnya belum diperbarui. Tuh, beritahu hasil pemeriksaan lagi, ada lagi itu ya. Iya. Sebenarnya sih harusnya yang nomor 30 itu di paling bawah. Ya. Mungkin itu dicoret saja nanti. Ya, yang nomor 30 kamu coret. Berarti kan ada banyak tadi tuh ya, ada yang double. Nomor 19 kamu coret double. Ya kan? Terus nomor 30 kamu coret. Nanti berarti beritahu hasil pemeriksaannya ketika sudah selesai kita cuci tangan ya, sudah bersih semua, baru kita kasih tahu hasilnya. Terus setelah itu kita dokumentasikan. Oke, selesai.